adalah alat komunikasi utama manusia. Adapun bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional pada 28 Oktober 1928 saat Sumpah Pemuda dilaksanakan, dan sebagai bahasa resmi negara sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kita akan membahas apa sih bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku adalah ketika kita menggunakan kalimat bahasa Indonesia dengan standar yang sudah ditentukan, seperti pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun WEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, pasti kalian penasaran kan dengan fungsi dari bahasa Indonesia? Jadi, bahasa Indonesia sendiri berfungsi sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional. Setiap negara tentunya memiliki bahasa persatuan, seperti Indonesia sendiri memiliki bahasa Indonesia. Walaupun kita terlahir dengan perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, kita telah berkomunikasi dengan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga telah diakui secara nasional sebagai bahasa yang menjadi identitas dari kita warga Indonesia. Untuk mengetahui apakah penggunaan bahasa Indonesia di sekitar kita sudah memenuhi fungsinya, kami melakukan observasi di lingkungan, kampus, media sosial, dan tempat umum. Kami mencatat cara orang berbicara, menulis, serta penggunaan bahasa dalam spanduk, pengumuman, dan komunikasi digital. Hasilnya, kami menganalisis berdasarkan teori fungsi bahasa Indonesia nasional dan resmi. Bahasa Indonesia digunakan dalam dokumen resmi seperti undang-undang, surat edaran kampus, sambutan upacara, dan komunikasi formal lainnya. Di lingkungan kampus kami, bahasa Indonesia digunakan saat kuliah, laporan praktikum, dan seminar. Namun, kadang bercampur dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Jadi, meski secara umum fungsinya sebagai bahasa resmi telah dijalankan, namun belum sepenuhnya konsisten. Jadi beberapa masalah yang sering muncul
dalam penggunaan bahasa Indonesia, yaitu kita terlalu banyak menggunakan bahasa gaul atau bahasa slang. Yang kedua adalah sering nyampur-nyampur bahasa Inggris pas ngobrol. Lalu ada yang ketiga adalah kita belum paham kenapa bahasa baku itu penting. Yang terakhir, lingkungan kurang ngasih arahan atau pembinaan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Sebagai contoh, di medsos sehari-hari kita pakai bahasa yang casual nih, seperti aku gak relate nih, atau aku skip aja deh tugasnya. Adapun solusi yang dapat kami usulkan yaitu yang pertama, edukasi tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kampanye di media sosial menggunakan bahasa baku secara kreatif, pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia di forum resmi dan non resmi, kemudian yang terakhir pengawasan dari guru atau dosen dalam kegiatan akademik. Kalau dilihat dari hasil observasi kami, penggunaan bahasa Indonesia memang masih dominan, terutama dalam konteks resmi. Tapi pada komunikasi sehari-hari, fungsinya sebagai bahasa resmi belum sepenuhnya dijalankan karena banyak pengaruh bahasa lain. Artinya, meski fungsi itu ada, belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Jadi, dari pengamatan kami, bahasa Indonesia masih digunakan sebagai bahasa resmi di berbagai konteks formal. Namun, dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi penyimpangan seperti campur kode dan penggunaan bahasa tidak baku. Dengan pembiasaan, edukasi, dan dukungan lingkungan, isi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi bisa dijalankan secara maksimal. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kami. Jangan lupa terus bangga berbahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Dadah!